Halo, masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Maka adapun orang-orang yang nanti mendapatkan kitab pada hari kiamat dari sebelah tangan kanannya, maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang tersebut sudah pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan nanti bisa dikembalikan kepada keluarganya yang seiman, yang sama-sama beriman kepada Allah, dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa rasulil azim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alaika bi taqwallah fa innaha jima'un li kulli khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di siang hari ini yang diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita berharap berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al sayyiban nafi'an. Salawat berentangkaikan salam kita haturkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, izinkanlah khatib seraya mengajak dari minggu ke minggu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Apabila Jumat hari ini datang, muadzin memanggil kita untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kita buru-buru mendatangi masjid-masjid rumah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala aktivitas duniawi ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, saya
kita semua pasti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon meminta dalam sebuah untayan doa kita, Allahumma inni as'alukal jannah. Wahai Allah, kami berharap agar kami dimasukkan nanti pada hari yaumil akhirah, dimasukkan kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudahnya kita berbicara, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saat waktu kita hidup di dunia dibiarkan begitu saja, tidak melakukan aktivitas amal ibadah, karena yakinnya kita adalah setiap manusia, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah bangsa manusia dan jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu tujuan, agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatih. Jadi dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Salatun man kunna fihi hasabahu Allah. Ada 3 perkara amal ibadah yang manakala kita lakukan saat waktu hidup di dunia, hasabahu Allah hisaban yasira, nanti akan Allah hisab pada hari kiamat dengan hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang nanti mendapatkan kitab pada hari kiamat dari sebelah tangan kanannya, maka fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang tersebut sudah pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan nanti bisa dikembalikan kepada keluarganya yang seiman, yang sama-sama beriman kepada Allah, dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Yang dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh adalah apa? Sesuatu yang belum pernah kita lihat begitu indahnya warna-warni surga. Belum pernah kita dengar bagaimana dentingan suara yang ada di surga. Bahkan hati ini pun belum pernah terbesit, belum pernah terdetak bagaimana keindahan surga yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amal yang kata baginda Rasul harus kita kerjakan? Yang pertama, baginda Rasul mengingatkan kepada kita amal yang bisa menyebabkan hisab nanti dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah apa? Tu'ti man harama. Hendaklah kalian mampu memberi kepada orang yang enggak mau berbagi kepada kita, alias mungkin orang yang pelit kepada kita. Padahal pada hakikatnya sesuatu yang kita lakukan ini Allah sangat mencintai manakala kita berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. As-sakhawah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa berbagi, qaribun minallah, dia akan dekat kepada Allah, wa qaribun minan nas, dan dia akan dicintai oleh manusia, wa qaribun minal jannah, dan dia akan dekat dan dimasukkan ke dalam surganya. Walakin akan tetapi sebaliknya, al-bakhil, orang-orang yang lawan daripada dermawan, orang-orang yang tidak mau berbagi alias bakhil, pelit, itu apa? Ba'idun minallah, Allah tidak menyukainya, bahkan Allah akan menjauh kepada orang-orang yang bakhil. Wa ba'idun minan nas, bahkan manusia pun tidak akan mencintainya. Wa qaribun minan nar, akan tetapi neraka akan sangat dekat kepada orang-orang yang pelit. Ini sebagai pertanda kalau tahabbu, kalau saling memberi hadiah akan menambah kecintaan, kata baginda Rasul, itu biasa.
akan tetapi memberi kepada orang yang pelit kepada kita adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, maka surga dan hisablah dengan mudah yang akan didapat bagi orang yang mampu melakukan hal tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu hal yang kedua yang bisa menyebabkan kita dihisab nanti dengan hisab yang mudah dan akan dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Wa tasilu man qata'aka, dan hendaklah kalian menyambung tali kekerabatan, tali silaturahim kepada siapa? Orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi tersebut. Laisal wasilu bil mukafi, pada hakikatnya wasilah atau silaturahmi itu bukan menyambung kepada orang yang berbalas baik kepada kita, walakin wasil, akan tetapi orang-orang yang menyambung tali silaturahim itu siapa? Alladzi wasala ila qata'aka, seseorang yang mampu menyambung, mengeratkan tali silaturahim yang telah retak. La tadkhulul jannata qatilur rahim, tidak akan masuk surga kata baginda Rasul siapa saja orang-orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim. Oleh karenanya mungkin kita di dalam pergaulan ada gesekan, ada permusuhan, ada iri dengki, akan tetapi baginda Rasul mengingatkan boleh kita marah dengan sesama muslim, akan tetapi ada batasan waktu hanya 3 hari dan 3 malam, tidak boleh dibawa kedengkian itu sampai kematian. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin, bahwa sesungguhnya tidak halal, haram hukumnya orang yang bermarahan dengan sesama muslim terkecuali hanya batas waktu, limitnya hanyalah 3 hari dan 3. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Itulah yang kedua yang bisa menyebabkan nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'fu amman zalamaka, dan kalian mampu memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita, orang-orang yang jahat kepada kita. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fi sabilillah alladziina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah firmankan, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah persiapkan surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi ini, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang hanya takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Cirinya adalah siapa? Seseorang yang menafkahkan hartanya baik lapang ataupun sempit, orang-orang yang senantiasa mampu mengendalikan amarah emosinya, dan orang yang mampu memaafkan manusia atas segala kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai dan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini saja khutbah yang sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah sama-sama kita perbaiki niat kita, marilah kita isi sisa kesempatan hidup ini hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin banyak amal ibadah dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita bertaubat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.